Halo cuy, kali ini kita bakal coba untuk membuat sebuah service bot WhatsApp kita sendiri yang nantinya bakal ada AI-nya di bot WhatsApp kita. So, gue bakal coba jelasin alurnya untuk kalian semua supaya bisa mengikuti dengan mudah gitu ya guys ya. Terutama buat kalian yang udah belajar JavaScript di channel ini ataupun bahkan di channel lain. Dan sebisa mungkin sih kalian pernah menyentuh backend JavaScript juga. Karena dalam penerapan botnya kita bakal pakai Express.js, sebuah framework dari JavaScript untuk mainin service di backend. Dan nanti kita bakal butuh satu server untuk memasang AI-nya. Dan kalau kalian udah nonton konten gua tentang Ollama di server, itu kayaknya bakal lebih mudah lagi nanti ke depannya dalam menerapkan WA bot kalian sendiri yang berjalan 24 jam nonstop tanpa henti, dan responnya pun semuanya berdasarkan AI. Jadi kayak keren gitulah punya WA bot yang ada AI-nya. Nah, tapi sebelum lebih jauh ke tutorialnya, kalian yang belum punya server, ayo kita beli dulu karena lagi ada promo dari Hostinger yang sangat murah ya guys. Seperti biasa, ini yang ditunggu-tunggu oleh kalian semua, VPS KVM dari Hostinger. Sekarang lu coba buka link formulirnya, lu pilih mau KVM yang mana, mau VPS yang mana, atau produk lainnya selain VPS juga kalian bisa pilih selama ada di formulir. Tapi untuk di video kali ini gue bakal pilih produk VPS KVM 4. Jadi langsung aja klik dilanjutkan ya. Kalau formulir itu masih standby, kalian isi seperti biasanya. Tapi di sini kita akan klaim terlebih dahulu. Kalian scroll ke bawah sedikit, ada KVM 2, 48, KVM 1. Gua bakal pilih KVM 4 untuk spesifikasinya 4 CPU core, 16 GB RAM. Penting banget untuk kebutuhan AI. Kalau RAM-nya kecil kayaknya bakal kurang angkat. Jadi rekomendasi gua untuk kalian mainin WhatsApp bot yang ada AI-nya, start from KVM 2. Intinya sesuaikan aja dengan budget kalian, minimal di KVM 2 ya. Dan juga nanti bakal bisa dipakai untuk kebutuhan lainnya, nggak cuman AI bot doang. Gua pilih KVM 4, kita klik pilih paket. Gua bakal pilih durasinya yang 1 tahun atau 12 bulan. Terus kalian jangan lupa masukin kode kupon gua di sini. Ketik aja DCHST. Terus klik tambahkan. Jangan lupa kalian pilih nih lokasi servernya ya. Yang penting kalian cari MS-nya tuh yang paling rendah, latensi yang paling kecil itu yang terbaik. Jadi gua bakal pilih yang di bawah 200, 177 ms. Ini Belanda aja kita pilih ya. Terus jangan lupa kalian pilih juga sistem operasi yang akan berjalan secara default di server kalian. Karena gua udah biasa Ubuntu, gua bakal pilih Ubuntu. Oke, dan untuk versinya gua bakal ambil versi yang sering gua pakai itu 2404 LTS. 25 belum pernah gua coba, jadi gua pakai 24 aja seperti biasa. Tinggal klik konfirmasi. Ataupun misal kalian pengen OS yang udah ada sama si panelnya atau panel-panel lainnya kayak macam Qlify atau isi panel dan seterusnya. Di sini banyak banget, silahkan diklik aja. Ataupun yang udah langsung termasuk dengan aplikasi juga di sini bisa kalian pilih. Tapi saran dari gua, kalau kalian belinya VPS ya mending raw aja gitu guys. Nggak usah dipasang ataupun diinstal apapun, ya udah langsung Ubuntu aja kayak gini. 2404 LTS dan klik lanjutkan. Nah, kalau misalkan lu udah pernah klaim promo Hostinger sebelumnya, lu jangan pakai email itu lagi. Lu bikin email baru terus masukin ke sini emailnya untuk daftar promo baru ya. So, silahkan kalian masukin email dan passwordnya terus klik daftar. Oke, nanti bakal diarahin ke page keranjang untuk pengisian detail data diri kita. Lu bisa masukin nama depannya siapa, terus nama belakangnya, dan juga nomor HP yang paling penting. Dan untuk negara domisili supaya bayar pajak gua pilih yang Indonesia. Tapi kalau kalian pengen bebas pajak lu bisa pilih Malaysia ya guys. Tapi karena gua orang baik jadi gua pilih Indonesia aja. Terus kalian pastiin lagi estimasi totalnya mirip kayak gua kalau kalian pilih KVM 4 untuk durasi 1 tahun ya guys ya. Kurang lebih segini nih total harganya. Dan kalau udah, kalian klik lanjutin aja. Jangan khawatir walaupun harganya muncul segitu, tapi tetap kalian bayar sesuai dengan formulir. Terus kemana kita harus transfer? Lu bisa cek di formulir tuh ada tutorial untuk ngeklaim promonya. Lu bisa klik, nanti bakal muncul PowerPoint dari Hostingernya atau Google Google Sheet, Google Doc. Di slide ke-11 atau 12 itu ada nomor rekening yang harus kalian transfer. Lu tinggal transfer aja ke nomor rekening yang ada di slide-nya dengan nominal seperti apa yang tercantum di formulir yang kalian pilih. Entah KVM 4, KVM 2 atau KVM 8. Nah, untuk metode pembayarannya dipastiin kalian scroll ke bawah, pilih yang QRIS ya. Terus buat tagihan pembayaran. Nah, kalau udah muncul page ini, kalian screenshot untuk diupload ke formulir. Itu adalah syarat ya. Jadi ini disimpan capturannya ke PC kalian masing-masing. Terus kalian jangan lupa copy nih kode invoice-nya dari HB underscore bla bla bla. Ini di copy sampai ujung angkanya ya guys, sebelum QRIS. Jadi cuma sampai sini lu copy, masukin ke
formulir. Di situ kan ada masukin nomor invoice. Nah, paste di situ. Terus kalau udah tinggal lu next dan submit formulirnya. Nanti tinggal tunggu aja email masuk dari Hostinger. Kurang lebih 3 sampai 5 hari waktu kerja. Jadi kalau misalkan lebih dari 5 hari belum ada email masuk juga untuk pemberitahuan dashboardnya Hostinger, lu bisa kontak adminnya Hostinger. Di formulir juga ada nomornya. Kurang lebih kayak gitu aja. Kalau udah dapat email notifikasi, kalian bisa masuk langsung ke dashboardnya VPS yang kalian udah pilih di promosi Hostinger ini. Jadi kita masuk lagi ke tutorialnya. Let's go. Oke, kita balik lagi untuk mencoret-coret flow-nya terlebih dahulu ya. Jadi kalian itu kan punya aplikasi WhatsApp nih, entah di HP ataupun di web browser, di PC kalian atau di laptop, dimanapun itulah ya. Intinya ada WhatsApp. Nah, si WhatsApp ini kan ada API-nya sebenarnya di belakang. Kita bisa pakai API resminya WhatsApp, tapi tentu butuh registrasi something lah. Jadi lu harus daftar ABCD yang lumayan ribet. Nah, salah satu opsinya itu ada library. Di sini gua pakai www atau www.js. Library untuk kebutuhan JavaScript tentunya ya. Di belakang via npm kita bisa install dan kita terapin di Express.js API kita. Nah, biar gak pusing, alurnya kayak gini. Ini dari WhatsApp apps yang kita punya di device kita akan mengarah ke backend bot kita yang berjalan di Express.js. Oke. Lalu apa yang kita tangkap dari WhatsApp kita di backendnya kita olah sedikit, apa yang diketikkan oleh user, lalu dikirimlah ke server kita yang ada AI-nya. Nah, untuk AI-nya kita bakal pakai Ollama di sini ya. Ollama. Nanti di Ollama kalian bisa pilih berbagai macam model, termasuk DeepSeek ataupun model-model lainnya. Mau pakai yang kayak macam ChatGPT juga banyak. Tapi gua bakal pakai DeepSeek yang 1,5B pasang di KVM 4 kita di Hostinger kita, oke? Nah, kurang lebih kayak gitu. Nanti setelah dikirim sebuah teks dari backend bot, AI servernya itu bakal langsung memproses. Udah pasti load prosesor naik semua, RAM juga naik, dan setelah dapat responnya, kita bakal kirim balik ke backend bot kita. Ketika backend bot kita mendapatkan respon dari Ollama, WhatsApp-nya itu bakal munculin reply. Ya, karena kita pakai library di WhatsApp webnya, kita bisa ngirim media, ngirim stiker, ngirim pesan, dan juga berbagai macam detail lainnya. Tapi kita bakal coba yang paling simpel aja, yaitu kirim pesan dari AI di server kita. Oke, pakai yang send message ini. Nah, intinya ketika si Ollama itu udah dapet respon dari apa yang sudah dikirimkan oleh backend bot, dibalikin lagi ke backend bot, lalu dari backend bot bakal kirim message ke WhatsApp. Pakai ini nih, send message. Oke, cukup jelas sampai sini ya. Jadi sesederhana itu aja. Dan kita langsung aja mulai untuk ngoding proyekannya. Cuma yang perlu di-aware adalah disclaimer dulu nih ya, bahwa library-nya ini juga gua nggak tahu bakal kayak gimana aman. Dan di sini dia kasih catatan juga. Jadi ada kemungkinan nomor kalian tuh bisa diblok sama WhatsApp-nya atau di-ban gitu ya. Kalau penggunaannya mungkin terlalu terlalu random atau terlalu banyak atau kayak gimana, gue juga nggak tahu sih. Selama gue pakai sih gue nggak ke ban ya, pakai nomor asli, bahkan gue masih aman-aman aja. Kurang lebih 1 minggu waktu itu gue jalanin botnya 24 jam nonstop di server gue. Nah, tapi buat kalian yang masih agak sedikit ragu sama library-nya, lu bisa beli nomor baru untuk penerapan bot tersebut ya. Jadi nanti syaratnya itu adalah nomor WhatsApp yang aktif. Dah, itu aja sih. Nah, gue bakal pakai WhatsApp gue sendiri karena gue udah pernah coba sebelumnya nggak kena ban. Jadi ya aman mungkin ya untuk yang kedua kalinya pun. So, kita langsung aja bikin foldernya. Di sini gue udah bikin folder namanya WA Bot Tutorial dan gue bakal masuk ke folder tersebut. Bentar, tutorial. Ini masih kosong ya guys, dan kita bakal install beberapa hal. Kalian bisa buka VS Code langsung di sini. Oke, masih kosong, nggak ada apa-apanya sama sekali ya. Dan gue bakal bikin satu file baru, index.js, untuk mainin Express.js-nya di satu file aja cukup. Oke. Dan untuk yang perlu kita install, ada minimal ada 3 library. Yang pertama adalah tentu Express.js-nya itu sendiri. Kita bisa langsung buka di terminal sini aja ya. New terminal, dan bentar ada update dari MyZSA gua. Sebelum kita install library, kita siapin dulu package-nya, npm init -y aja biar cepet. Oke, default langsung muncul package.json ya. Ini masih kosong. Dan gua bakal balik lagi ke terminal, lalu kita install yang namanya Express.js, npm -i express kita pakai WhatsApp web.js. Jadi lu ketikin aja WhatsApp
strip web.js, dan yang kita butuhin berikutnya adalah QR code ya guys, supaya nanti kita bisa scan nomor kita ini masuk ke dalam sistem backend yang kita bikin. Oke, QR code terminal gue bakal pakainya terminal. Dan terakhir pakai Axios untuk ngasih teks ke AI server kita nanti di atas, dan untuk nangkepnya lagi gitu ya datanya. Biar bisa bolak-balik, gua pakai Axios biar simpel aja. Lalu kita enter, kita tungguin sampai penginstalan library-nya itu kelar. Dan beberapa hal di sini deprecated, tapi ya nggak apa-apa lah ya, biarin aja skip. Dan gua nggak nyaranin kalau dipakai untuk bisnis ya guys, ini untuk kebutuhan eksperimen aja. Oke, udah kelar dan langsung terinstall sebagai dependensi. Ada Axios, ada Express, ada QR code terminal, dan WhatsApp Web.js. Udah sama kayak gini. Kalau udah, kita tambahin untuk startnya biar jalan proyekannya pakai npm biar enak gitu ya ngetiknya. Startnya itu adalah node spasi index.js. Kasih koma. Kalau udah di save dulu. Sebenarnya kalau pengen auto troubleshootingnya enak itu lu bisa pakai nodemon. Jadi ya kita langsung aja coba npm i -g nodemon ya guys. Lalu lu enter. Oke, kalau udah, ini node-nya tinggal ditambahin mon aja, nodemon spasi index.js. Jadi nggak perlu nyalamatiin proyekan Express.js-nya kalau lagi troubleshooting atau di development mode. Terminalnya bisa gua close dulu, dan close package JSON-nya kita panggil base dari Express.js-nya, const express sama dengan require express. Lalu library kita masukin semuanya ke sini, const QR code. Tadi kan kita pakai QR code terminal ya, require QR code terminal, terus kita pakai Axios, require Axios, dan terakhir kita pakai WhatsApp bot, const WA sama dengan require WhatsApp web.js. Nah, kayak gini aja ya untuk setup pertama kalinya. Dan kita inisialisasi dulu Express.js-nya, const app sama dengan express. Tentukan portnya terlebih dahulu. Ini standar Express.js aja ya guys, process.nv.port, atau kita jalan default di 3000 aja. Mau pakai titik koma atau enggak terserah kalian. Terus kita coba nyalain dulu app.listen ke port yang kita punya, koma, kasih callback untuk console.log server bot running plus port. Nah gini aja. Oh sorry, running di port begini ya. Coba buka lagi terminal, terus tinggal npm start aja. Sekarang udah muncul ya server bot running di port 3000. Kayak begitu. Tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah memunculkan barcode ketika servisnya berjalan supaya WhatsApp itu bisa scan ya guys. Jadi backend kita bisa mengenali data WhatsApp yang kita punya. Di sini kalau kalian pakai kurung kurawal untuk yang bagian baris keempat di gua ya, di library WhatsApp web, lo awasin dulu variabel WA-nya, lo ganti kurung kurawal. Terus control space, kalian bisa lihat ada banyak objek yang bisa lu pakai. Gua bakal butuh beberapa hal untuk inisialisasi awal daripada si WhatsApp web library-nya. Yang pertama adalah local out, dan gua butuh client. Nah, cara pertama untuk memunculkan QR code-nya, kita pakai dulu local out kita. Kita bikin satu variabel untuk si objek client-nya. Di sini aja ya. Const client, C-nya kecil sama dengan new client. Ini untuk koneksi awal ke WhatsApp bot kita. Kasih kurung kurawal, di sini bakal ada beberapa opsi yang namanya out strategi, dan untuk value-nya kita bakal arahkan ke objek local out, pakai new lagi, new local out. Buka tutup, kasih kurung kurawal, control space lagi. Di sini bakal ada beberapa hal. Ada client ID, data path, dan ada rm max retrace. Kita pakai client ID, kasih titik 2, kasih nama ID WA bot kalian tuh apa, misalnya cuy bot WA kayak gini. Save. Udah aman ya, jangan lupa kalau udah di save make sure terminalnya itu tidak error. Alright, ini masih amannya server bot running di port 3000. Nah kalau udah nih, variabel bisa kita pakai untuk membuat sebuah QR code ketika projectnya nyala. Supaya QR code-nya bisa muncul ketika projectnya jalan, di sini ada metode yang bisa kita pakai. Lo ketikin aja client.on. Nah ini metode yang bisa kita gunakan ketika sebuah event yang bisa lu set terserah lu berdasarkan dokumentasinya si library WhatsApp ini. Nah yang pertama ada namanya itu QR untuk mengenerate si QR-nya. Dan di sini lu bakal dapetin callback. Gua bakal taruh lagi namanya QR biar gampang. Kasih
raw function. Dan di sini kita tinggal generate aja pakai QR code terminal. Variabelnya adalah QR code, jadi lu ketikin aja QR code dot generate. Buka tutup. Value pertamanya adalah dari callback yang kita punya di sini, yaitu QR. Lu masukin aja ke sini QR, kasih koma. Ada option, ya, object option yang bisa kalian set. Ukuran si QR code-nya mau gede apa mau kecil. Kalau mau kecil ya lu kasih aja kurung kurawal small titik 2 true. Sekali lagi sebelum ke tahapan berikutnya silahkan make sure dulu terminal kalian nggak ada error. Oke, nggak ada crash kayak begini. Intinya harus muncul log sama kayak gua, server bot running di port 3000 atau tergantung konsol log yang lu ketikin di codingannya. Nah, tapi untuk saat ini masih belum muncul juga nih si QR code-nya. Mau kalian matiin dulu terus nyalain juga belum muncul karena kita harus initialize si client objeknya. Caranya di bawah sini ya lu tinggal ketik aja client.initialize. Ini nih. Buka tutup. Save dan kalian lihat di terminal nanti bakal muncul QR code-nya, tapi agak telat sih. Jadi tungguin aja. Baru muncul nih guys ya setelah menunggu 10 detikan. Kurang lebih nih kayak gini barcode-nya. Udah sama di tahapan ini guys. Kalau belum ya lu lihat lagi code-nya tuh cuma kayak begini doang ya. Axios belum kita pakai. Dan ini masih sangat sederhana, belum ada interaksi ke server yang kita punya, belum ada AI-nya. Jadi mending kita ngoding dulu gimana caranya bisa dapetin teks dari WhatsApp kita. Jadi nanti kalau ada teman kalian ngetik apa ke WhatsApp kalian, nah si service bot ini tuh harus dapat kata-kata dari teman kalian itu. Kalau udah kayak gitu baru enak kita bisa pasang AI-nya. Langsung aja, sekarang saatnya kita ngoding rada serius. Yang pertama, sebelum mendapatkan pesannya, kasih log dulu biar enak ya. Log untuk apa? Log untuk mengetahui bahwa user atau kita itu udah scan atau belum. Cara mengetahuinya di sini ada event. Ketika kalian ketik client.on, buka tutup, eventnya itu adalah out-outan gitu guys ya. Mana ya? Nah ini nih, authenticated. Lu bisa pakai ini untuk validasi bahwa udah di scan atau belum. Kasih callback, kita console log dulu aja ya. Console.log di scan. Nah gini dulu aja. Lu save. Silahkan coba lu scan terlebih dahulu. Muncul gak log ini di terminal? Ya, gua bakal cobain sekarang. Gua bakal scan pakai WhatsApp gua. Gua udah siap-siap. Perhatikan HP gua 1, 2, 3. Login WhatsAppnya. Masih loading. Kita tunggu di terminal kalau sampai udah ya. Nah, ini kayaknya udah. Oke, langsung muncul tulisan di scan. Tinggal kalian kasih nama, link device name-nya tuh apa. Nah, tahapan berikutnya kita bikin satu log baru untuk melihat apakah servisnya ini ready atau enggak. Lo bisa tambahin di sini client.on ready, kasih callback console.log service ready to go. Udah gini dulu aja. Oke, udah muncul ya. Sekarang di scan, setelah di scan baru muncul ini nih, ready. Kalau udah log ready to go-nya aman, baru kita coba dapetin pesan dari yang nge-WA ke kita. Caranya sederhana juga guys. Lu bisa bikin di sini client.on. Pokoknya semuanya awalannya client.on. Lu butuh info kontak si orang yang ngechat ke WA lu atau di grup atau apa itu terserah lu, tapi yang paling simpel itu kita pakai message dulu aja untuk spesifik pesan yang datang ke kita ya. Terus lu kasih callback. Gue bakal pakai sinkronus karena kalau enggak ntar codingannya panjang juga, males dundan denden ya guys ya. Lu tambahin aja async, kasih nama variabelnya mau message, mau MSG, apapun terserah lu. Kasih raw function, kurung kurawal, tutup, enter kayak gini. Dan tinggal kita console.log aja si message-nya. Message. Oke. Kalau udah, kita coba suruh teman kita atau pakai WhatsApp lu yang satu lagi atau suruh pacar lu ngechat ke lu, apakah bakal ada datang ke sini atau enggak. Pil? Coba ngechat ke WA Apil. Gua lagi coba si Apil suruh nge-WA ya. Nanti bakal muncul ke sini atau enggak lognya nih message. Terus lu bisa validasi ketika chat yang datang itu ada halonya, baru AI-nya respon misalnya. Atau ketika ada ketikan AI, maka yang ngerespon AI, kalau enggak yang ngerespon bot biasa. Nah, kayak gitu-gitu bebas tergantung logika yang lu punya. Oke, teksnya udah muncul semua. Ini
banyak banget responnya dan membingungkan pasti. Jadi kita bisa cari aja data yang memang kita butuhin. Dan yang paling kita butuhin adalah ini nih, body. Ya, halo, tipenya chat. Oke, jadi ini jelas apa yang diketikkan sama teman kita adalah halo. Nah, kita tinggal ambil si bodinya aja, jangan yang lain-lain, oke? Tapi kita bakal persimpel aja, gua bakal ambil message.body. Dan gua bakal trim ya guys, supaya lebih mudah aja nanti dalam validasi. Lu bisa ketik aja .trim, buka tutup, dan gua bakal kasih to lowercase. Biar huruf kecil semua, kalau dia ada aneh-aneh gitu ya, ngetiknya huruf gede kecil, alay kayak gitu. Karena nanti kita bakal jadiin sebuah trigger untuk memunculkan respon AI-nya. Kayak gini dulu, kita coba minta pesan lagi dari teman kita. Kirim lagi Pil sekali. Halo 2 misalnya. Oke, sekarang udah dapet ya halo 2. Langsung semuanya huruf kecil kayak gini. Dan ini bisa kita olah supaya untuk men-trigger si AI bot kita. Dengan cara validasi yang sungguh sangat sederhana dulu aja di sini. Jika ya guys, jika ini jangan konsol log, kita masukin ke variabel dulu. Konsol lognya awasin. Cons message body sama dengan, ini terminalnya gede banget ya, message body sama dengan message.body bla bla bla, ini awasin. Nah, lalu kita validasi jika message body-nya .start with dimulai dengan kata-kata apa, baru kita respon. Misalnya dengan AI.2 kayak gini ya. Lalu kita balas. Balasannya console log dulu aja. Console.log AI membalas chat Anda. Gini. Jika tidak, apa yang akan dilakukan? Tapi gue nggak akan melakukan apa-apa jika tidak ada yang ngechat pakai awalan AI.2. Oke, jadi bot ini hanya tertrigger ketika seseorang ngetik AI.2 lalu diikuti oleh kata-kata lainnya. Kita coba save lagi. Coba Pil, ketik lagi Pil. Udah? Nah, Epil udah nge-send ke WA gua tapi tidak terjadi log apapun karena hanya akan terjadi ketika Epil mengetikkan AI.2. Coba ngetiknya diawali pakai AI.2 Pil. Baru diikuti oleh kata-kata berikutnya, terserah. AI.2 spasi halo gitu weh. Oke, sekarang udah dapat balasan ya guys. AI membalas chat Anda. Nah, tinggal kita ambil aja apa yang diketikin sama si usernya dengan cara yang kayak tadi. Ini message body, tinggal lu ke bawahin aja sini, sorry. Nah, di sini ya console.log lagi. Message bodinya apa? Lu bisa tambahin macam kayak gini. Pesan dari dia adalah, nah, sekali lagi Pil. Nah, ini sedikit info juga, jadi lu nggak perlu scan 2 kali ya guys. Kalau udah nyeken sekali, udah tersimpan di WhatsApp-nya, otomatis ketika ini jalan, dia bakal otomatis nyeken ulang dan servisnya bakal ready to go otomatis dari sononya. Nah, ini udah datang pesannya, AI membalas chat Anda, yaitu log yang ini. Terus pesan dari dia adalah AI.2 hi. Nah, ini dari si Epil. Udah aman sampai sini guys. Tahapan berikutnya adalah menghilangkan AI.2-nya ini supaya nggak ikut-ikutan kekirim ke si AI kita yang ada di server nanti. Karena kan gimana ya, si teman kita ngetik ke kita harus pakai AI.2 supaya kita bisa mengenali chat dia. Jadi bot service ini hanya akan jalan ketika ada pesan yang masuk ke WhatsApp kita dengan awalan teks AI.2 karena pakai start with. Tapi ketika kita mau kirim pesan dari teman kita ke server AI kita, AI.2-nya itu jangan dibawa. Lo bisa awasin pakai substring aja di JavaScript, cukup simple ya. Bikin satu variabel baru, cons misalnya user question sama dengan message.body.substring 3. Artinya 3 huruf di awal itu tidak akan dibawa. Dan kalau lu masih penasaran, kita coba console log lagi user questionnya. Kasih kurung kurawal biar tahu variabel mana yang di log. Nih kurang lebih kayak gini. Cobain lagi sekali Pil. Oke, sekarang udah muncul ya. Ini AI membalas chat Anda. AI membalas chat Anda. Pesan dari dia adalah dari WhatsApp-nya itu AI.2 halo. Tapi kita udah validasi di sini ya. Kita substring 3 karakter. Jadi dapat di sini
halo aja. Nah, kalau udah kayak gini, misalkan lu mau ngebales hal yang sama seperti apa yang diketikin sama si user, biar lucu-lucuan kalau misalkan dia ngetik halo, botnya bakal ngebales halo juga, sama persis seperti apa yang diketikin sama si usernya. Caranya adalah di bawah sini ya, lu tinggal kirim balik aja pakai message. Ini kan udah ada callback message nih. Dari mana ini? Dari client.on yang kita punya. Lu bisa ketikin aja message.reply. Membalas pesan dari user, buka tutup apa yang mau dibalas. Yang mau dibalas adalah jawabannya. Jawabannya apa? Jawabannya terserah kalian. Bisa dari pertanyaan usernya lagi dibalikin gitu ya, atau kalian ngetik halo halo bla 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 di sini. Terserah kalian. Gua bakal kirim balik si user questionnya aja, biar pusing si pengirim pesan WhatsAppnya. Pil, boleh cobain lagi, Pil? Oke, udah muncul nih halonya lagi. Apakah udah ada balasannya, Pil? Apa cenah? Oke, itu udah berhasil ya, dibalas lagi sama seperti apa yang si Epil ketikin. Sampai saat ini kita udah punya bot WhatsApp kita tapi tanpa AI, dan ini belum berjalan 24 jam karena servisnya berjalan di lokal laptop kita atau komputer kita. Nah, supaya bisa running 24 jam, ini code semuanya kita bakal simpen di server kita, termasuk dengan penginstalan si AI-nya di server kita. Karena server yang kita beli di Hostinger, VPS KVM 4 itu kan bisa jalan 24 jam nonstop tanpa panas ya guys ya, aman, lu pakai aja geder gitu kan. Jadi nanti kita bakal masukin ke sana semuanya. Tapi sebelum itu kita bakal siapin dulu function untuk kebutuhan AI yang bakal kita pakai, yaitu AI dari Ollama. Untuk function Ollamanya kita pakai Axios. Di sini kan belum dipakai nih, dan ya ini mah sederhana, cuman fetching data dan ya kirim data kayak gitu doang lah. Standar kalau di JavaScript ya guys. Kalian udah pasti bisa, aman. Gue bakal bikin namanya sebuah function untuk chat completion. Get Ollama chat completion. Bebas lah namanya mah, terserah kalian, dan gue bakal pakai async await seperti biasa. Kasih nama message from user. Arrow function kayak gini, dan kita bakal ambil pesan dari user yang udah kita dapetin tentunya di bagian sini ya. Terus nanti get Ollama chat completion ya kita bakal pasang di bagian sini sebelum message.reply. Jadi ini function spesifik untuk pengambilan data dan pengiriman data ke AI server kita. Nanti tetap dipanggilnya mah di dalam validasi if ini. Oke, karena si botnya itu hanya berjalan ketika user ngetikin AI titik 2 gitu. Nah, di sini gua bakal bikin try and catch ya biar nggak error. Lu bisa ketik try terus buka ini nih, try catch. Dan di try pertama karena kita pakai Axios, langsung aja bikin const response sama dengan await Axios dot post. Metodenya post untuk ngirim data ke server kita. Ini adalah URL API public kita. Public server AI kita. Untuk saat ini kosongin dulu aja, lalu kasih koma dan kasih kurung kurawal kayak gini untuk ngasih opsinya. Beberapa opsi yang bakal kita kirim, yang pertama adalah nama modelnya apa, karena gue bakal pakai DeepSeek. Lo ketikin aja DeepSeek R1.21 1,5B ya guys, 1,5B kayak gini. Terus koma, lu masukin message-nya itu apa, messages. Nah, untuk opsi parameter yang ada di sini, lu harus sesuaikan dengan platform yang lu pakai. Kalau pakai Ollama ya kurang lebih formatnya kayak gini di dokumentasinya. Lu cek aja masing-masing. Bisa pakai Ollama, bisa pakai yang lain. Itu beda-beda. Di dalam message kita butuh objek. Yang pertama ada role yang harus kita masukin, role user, dan kontennya itu apa. Nah, kontennya itu adalah pesan dari si user yang masuk ke WhatsApp kita ya. Kontennya berarti dari parameter yang udah diambil oleh function get Ollama chat completion ini. Message from user, lu tinggal masukin aja message from user. Dan supaya balasannya itu satu paket langsung, nggak direcah dulu, nggak kayak ChatGPT. Kalau ChatGPT itu kan ngerecah jawaban ya guys. Ketika membalas pesan dari kita sebagai user ChatGPT, si AI-nya itu bakal ngebales kata per kata. Nah, supaya nggak kayak gitu, karena ini WhatsApp, nggak mungkin juga bisa kayak gitu. Walaupun bisa juga kayaknya bakal cost banget gitu ya guys. Soalnya satu bubble juga berapa rupiah kan kalau misalkan versi berbayar. Tapi ini mah kan gratis ya guys ya. Tapi walaupun gratis, kita tetap harus tambahin stream di bagian setelah kurung kurawal terakhir. Apa tuh siku-siku terakhir ya.
enter stream titik 2 false kayak gini. Biar jawabannya itu satu bubble. Jadi mikir dulu AI-nya, baru kalau udah kelar si AI berpikir, prosesnya beres gitu, dikirimlah ke WhatsApp kita. Kalau udah, kita tinggal proses si responnya. Content sama dengan response.data.message.content. Nah, ini adalah format yang ada di Ollama. Jadi untuk mendapatkan isiannya ke dalamnya, formatnya itu kurang lebih kayak gini. Respon itu dari variabel kita, nanti bakal ada .data, ini standar fetching ya guys. Terus ada message dan ada content. Nah, ini nih yang dipakai message.content. Gua taruh ke dalam variabel content dan lu tinggal console log aja dulu di sini. Console.log content. Tinggal kalian return si kontennya. Dan pakai function ini di bagian client.on message event di sini. Nanti bakal dapetin isi jawaban dari Ollama chat completion yang kita bikin. Sekarang functionnya biarkan seperti ini dulu, tinggal tambahin catch sedikit ya. Di sini console.error VPS server API error. Koma errornya apa? Udah gini dulu aja, yang simple ya, kasih return juga boleh dah. Return, mohon maaf server kita sedang sibuk. Dah. Kalau sudah, ini function kita minimize dulu, karena nanti kita bakal butuh perubahan di area sini ya, berdasarkan responnya itu seperti apa. Untuk saat ini gini dulu aja. Kita minimize, dan penggunaannya di sini juga sederhana, karena kita udah punya user question yang bakal kita lempar ke function get Ollama chat completion sebagai message from user. Cara pakainya lu tinggal ketik aja sini const answer, lu bikin aja ya answer. Kan ini user bertanya, kirim ke get Ollama completion sebagai pertanyaan, message from user. Lalu kita buat variabel jawaban dari hasil get Ollama chat completion-nya, alias jawaban dari AI di server kita. Answer sama dengan ambil get Ollama chat completion-nya pakai await. Oke, karena di sini kan asing nih. Di sini pun kita udah punya asing, jadi sini panggil await-nya get Ollama chat completion. Parameternya apa? Message from user itu adalah user question. Lu masukin sini user question. Dan terakhir ini diawasin aja console log-nya. Ini juga diawasin, ini juga diawasin. Masukin answer-nya sebagai kiriman jawaban dari bot kita. Answer. Save. Dah kurang lebih kayak gini. Sekarang saatnya kita urus di bagian server terlebih dahulu. So, hilangkan dulu dunia perkodingan, kita masuk dulu ke VPS KVM 4 kita. Let's go. Oke, sekarang gua udah ada di dashboard KVM 8 hostinger gua, udah terpasang Ubuntu 24. Kalau misalkan kalian KVM 4, KVM 2 itu juga bisa tentunya, tapi di sini gua manfaatin yang KVM 8 gua untuk server bot WhatsApp-nya, oke? Nah, kalian bisa langsung ikutin tahapan yang sama seperti yang gua lakukan saat ini. Lu masuk ke browse terminal di sini ya. Ada browser terminal, lu klik aja. Ini untuk akses ke dalam server VPS kita. Jadi kalau ini cuma dashboardnya doang untuk analisa apa yang terjadi di VPS kita. Nah, kalau masuk ke terminal untuk menginstal sesuatu ataupun lu mau naruh-naruh codingan juga bisa di situ. Oke, sekarang gue udah masuk di terminal. Kalau kalian belum pernah masuk ke terminal sebelumnya dan ini adalah pertama kalinya kalian ada di dalam terminalnya si Linux, lakukanlah update dan upgrade terlebih dahulu. Silahkan kalian cari tutorialnya spesifik tentang si Ubuntu kalau pengen lebih dalam lagi, tapi intinya lakukan update dan juga upgrade. Kalau bingung, tanya aja ChatGPT. Dan sekarang kita bakal coba install Node.js-nya terlebih dahulu. Nah, di sini gue bakal masukin script untuk bisa menginstal Node.js versi 20 ke atas ya guys. Lalu bisa copy paste aja. Oke, udah kelar. Kita tinggal ketik apt install Node.js min y. Oke, kalau udah kita bisa coba tes node spasi min v. Error nih terminal gue bentar. Node spasi min version. Oke, udah masuk ya v20 dan juga npm spasi min version. Sekalian nodemonnya npm i min g nodemon. Dan sekarang kita pindahin codingan ini ke server kita. Untuk saat ini gua nggak pakai GitHub dulu. Seharusnya kalian masukin proyekannya ke GitHub. Terus lu tinggal ambil dari repo itu ke server lu. Tapi untuk mempersingkat waktu, jadi langsung aja gua bakal bikin satu folder baru di sini. mkdir project. Masuk ke dalam folder tersebut. Bikin folder baru WA bot.
masuk ke dalam WA bot. Di sini masih kosong, kita npm init min y. Oke, kita ls, muncul package JSON sama kayak yang tadi kita pertama kali buat di VS Code. Terus bikin satu file baru yang isinya adalah codingan kita semua ini. Masukin aja pakai nano.index.js. Ini Ctrl A semuanya, lu pindahin ke server lu sini, klik kanan, paste. Oke, kalau udah tinggal lu coba Ctrl X, terus Y. Enter. Clear dulu biar enak. Lo ls. Udah ada dua, index.js dan package.json. Sekarang lu ketik npm start. Oh sorry, startnya ini belum masuk ke package JSON kita. Jadi kita harus ubah sedikit ya. Nano package JSON. Kayak di awal tadi guys. Tambahin start di sini. No daemon index.js, koma, Ctrl X, Y, enter. Sekarang npm start lagi. Modulnya belum terinstall, oke, jadi nggak bisa langsung di start. Express dan lain-lain harus kita masukin juga kayak tadi di awal ya. npm i express spasi QR code terminal spasi Axios dan spasi WhatsApp web.js, enter. Oh ya, yang ini kita matiin ya, yang di lokal kita matiin. Ctrl C aja di terminal, kita close, kita fokus di server, ngoding langsung di server aja. Harusnya nggak boleh ya guys ya, tapi nggak apa-apa lah, buat tutorial doang mbak ya. Ya pokoknya kalian kalau bisa masukin ke repo GitHub gitu, biar enak kalau ada update apa pengubahan tuh easy jadinya ketika lu narik projectnya ataupun mau nge-push projectnya. Oke, udah kelar, kita coba npm start. Oke, ini udah beres tapi ada error ya guys. Errornya adalah running as root without no sandbox is not supported. Oke, setelah gua telusuri ternyata masalahnya ada di Puppeteer ya guys. Seperti apa yang ada di dokumentasinya, kita bisa nambahin opsi di bagian Puppeteer untuk si server kita bisa running proyekan ini ya, pakai WhatsApp Web Library-nya. Jadi untuk menambahkannya kurang lebih sintaksnya lu tinggal update aja sedikit. Ini gua kasih lihat. Yang menjadi pembeda adalah ini aja nih. Di bagian const client sama dengan new client, ini kan sebelumnya sampai sini doang nih, sampai out strategi ya. Nah, lu tambahin satu hal yang baru yaitu Puppeteer .2 dikasih headless true. Oke, dan juga argumen no sandbox dan juga disable set UID sandbox. Sudah, cuma nambahin ini doang. Lu coba Ctrl X terus save dan tinggal jalanin lagi proyekannya npm start. Oke, jadi udah running sekarang tanpa error yang kayak barusan. Dan kita bisa cobain langsung scan dari WhatsApp kita ya. Nah, ini udah muncul barcode-nya. Gue bakal logotin dulu WhatsApp gue yang sebelumnya. Yang mana itu adalah di lokal ya kan. Nah, karena sekarang kita pakai yang di sisi server, jadi gue bakal scan ulang. Oke, ini gue lagi proses scan ulang, loading. Nanti harusnya bakal muncul log langsung masuk ke terminal di server kita. Oke, udah muncul di sini di scan dan service ready to go. Dan kita bakal coba kirim pesan ke WhatsApp kita ya. Pil, coba kirim deh WA jika tadi Pil. Ini untuk validasi dulu sebelum kita pasang AI di codingan backend Express.js kita. Kita tungguin. Oke, dan sekarang muncul error ya, VPS server API error, invalid URL. Nah, ini masalahnya adalah karena IP kita belum kita masukin. Simpelnya tinggal kita kasih aja localhost ya guys. Kita masuk dulu ke codingan kita. Di bagian yang olama-olamaan ini kita ganti jadi localhost untuk yang URL IP public server kita. Diikuti oleh port olama yaitu 11434. Udah kayak gini, localhost .2 11434. Lu bisa tambahin depannya HTTP sih ya. HTTP, sorry. Ribet banget yang ngoding di server, tae. // lalu diikuti oleh /API/chat. Ini adalah endpoint dari Olama untuk kita bisa dapetin chatnya si DeepSeek R1 yang kita udah siapin di sini. Kalau udah di Ctrl X terus Y,
lu save lagi, dan sekarang saatnya kita setup Olamanya. Kalau kalian lihat di Olama bagian ini kan ada download ya untuk Linux atau macOS atau Windows. Kita bakal download Olama via terminal aja untuk di server kita. So lu bisa baca-baca di sini cara penginstalannya pakai URL aja nih, Linux ya ada. Ini tinggal di copy, tempel di browser kita, paste, kita enter. Kita tungguin sampai selesai. Ya, Olamanya udah terinstall. Sekarang kita butuh mengubah sedikit konfigurasi Olamanya supaya bisa running di server kita. Lu ketik aja systemctl edit olama.service. Jadi servicenya harus kita ubah supaya bisa running di VPS kita dengan cara mengubah Olama hostnya. Cari yang namanya environment ya. Kalian bisa Ctrl W, ketik enviro, enter. Ini ada ya, environment. Nah, environment ini kan ada di bagian service ya, dan semuanya ini pakai pagar berarti nggak dipakai. Kita bikin service sendiri di sini, mengikuti guideline yang sudah ada. Service, terus tambahin environment sama dengan kasih string olama underscore host sama dengan 0.0.0 diikuti oleh port yang tadi kita set di codingan kita yaitu 11434. Kalau udah Ctrl X, Y, lalu enter, sip. Sekarang reload service daemonnya, systemctl daemon reload, tungguin, dan systemctl restart Olama, tungguin. Kalau udah, kita coba panggil list Olamanya, Olama list. Udah ada DeepSeek R1 1B kalau punya gua. Kalau kalian belum punya, kalian bisa ambil model DeepSeek R1 1B kayak gua dengan cara ketik aja Olama run DeepSeek strip R1 kayak gini. Ntar dia bakal ngepull otomatis modelnya, berapa size-nya dan lain-lain. Ini 4,7 GB kalau kalian ketiknya DeepSeek R1 doang. Tapi kalau kalian pakai punya gua berarti Olama run DeepSeek R1 .21,5B kayak gini. Kayak ini prosesnya bakal lama sampai muncul si AI-nya di server kita. Jadi silahkan ditunggu. Ini memang mungkin membutuhkan sekitar 1 atau 2 menit. Nanti bakal muncul kayak gini, send a message misalnya, hello, what is your name? Nah, langsung si Olama tuh bakal ngejawab kayak gini. Ada ting, hi I'm DeepSeek R1 bla bla bla. Ini di sisi server kita. Nah, codingan kita itu udah nge-provide ini semua supaya bisa diambil langsung ke backend service kita di Express.js. Kita harus keluar dulu dari sini ya guys, Ctrl D. Kalau udah keluar, kita tinggal nyalain aja service bot yang kita punya, npm start. Oke, running di port 3000. Nggak perlu di scan ulang ya, kita tungguin dulu aja sampai muncul barcode. Nanti otomatis bakal muncul tulisan di scan dan juga ready to go. Oke, service ready to go, barcode-nya udah nggak muncul karena udah terkoneksi kayaknya. Dan sekarang gua bakal coba chat apakah yang ngebales bot atau enggak. Pil, boleh coba chat lagi. Sama kayak tadi pakai AI.2 tapi kasih pertanyaan misalnya siapa presiden Indonesia kayak gitu. Oke, ini udah muncul ya. Ngebales kayak gitu. Kalian bisa lihat di WhatsApp chatnya muncul balasan gak Pil? Dari AI benar? Oke, screenshot ya. Nah, tapi memang jawabannya nggak sesuai nih. Wah, sibuk. Haha, pertama-tama sebelum saya. Oke, kenapa ngaco kayak gini ya? Itu tergantung modelnya. Di sini kan gue pakai model 1,5B dan untuk bahasa Indonesia kayaknya kurang. Tapi kalian coba deh tanya-tanya seputaran matematika atau codingan. Silahkan dicoba dan nanti balasannya apakah udah sesuai atau belum. Di tahapan ini kita udah selesai membuat bot WhatsApp yang ada AI-nya, tapi yang belum adalah 24 jam servisnya. Caranya gimana? Karena di sini kan kita pakai Nodemon ya, ini untuk kebutuhan development dan kita harus ganti pakai PM2 untuk running si proyekannya secara otomatis 24 jam non-stop. Silahkan di Ctrl C aja, dimatiin dulu, terus kita install npm i -g PM2 kayak gini. Jadi PM2 ini supaya kita bisa menjalankan projectnya tanpa harus kita diem di terminal terus-menerus menunggu proyekannya kayak tadi. Ini kan stuck ya, kalau kita pakai Nodemon tuh terminal kita stuck di service ready to go, diem doang nggak bisa kemana-mana kita. Tapi kalau pakai PM2 proyeknya itu berjalan sebagai daemon service di balik layar ini gitu. Jadi nggak perlu kita tungguin, nggak perlu kalian ribet harus matiin dulu servernya kayak gimana, nggak perlu, ini otomatis jalan. Sekarang kita start aja PM2 nya, gua clear dulu. PM2
start index.js. Ini di directory WA bot gua ya. Index.js spasi min name, kasih namanya WA bot misalnya gini. Lo enter. Dia akan menjalankan ada errornya nih guys, invalid URL apaan ya? Itu error apaan tadi ya? Enggak error guys, ini mah browsernya agak aneh nih. Maklum mungkin karena kita main SSH-nya di browser, jadi ada yang nyangkut terminalnya. Tapi ciri-ciri enggak errornya itu adalah statusnya online, hijau. Dan kalau pengen ngecek lognya, lu bisa ketik pm2 log, ID-nya berapa? ID-nya 0, kita ketikin 0. Tuh kan ini error nih, nyangkut tuh tadi. Nah sekarang nggak ada lagi. Nah ini lognya service ready to go. Ini error, buset dah. Kita Ctrl C dulu kali ya. Clear dulu pm2 log 0. Nah ini adalah service-nya. Kalau pengen di restart berarti pm2 restart 0 gitu. Nah ini pernah gua bahas juga di konten-konten gua yang kapan gitu ya. Lu bisa cek seputaran PM2 ataupun backend di server kayak gitu. So kurang lebih kayak gitu aja untuk videonya, dan gua jamin ini pasti berfungsi. Silahkan aja dicoba, tapi sekali lagi hati-hati nomor WhatsApp kalian kalau bisa sih jangan pakai yang utama ya, pakai yang lain aja. Dan ini pun gua nggak akan dipakai selamanya, untuk tutorial aja karena ini nomor pribadi gua. Jangan lupa kalau yang mau beli VPS server di Hostinger aja, pakai link yang ada di deskripsi, langsung cek situ, check out, dan langsung kalian bisa mainin hal yang sama seperti apa yang lagi gua lakukan ini. See you on the next video, bye bye.